Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita untuk selalu menyadari khilaf dan salah kita. Lalu Allah berikan kepada kita kesungguhan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sunnah dan syariat yang dibawanya dapat kita amalkan. Pada akhirnya nanti di yaumil kiamah tergolonglah kita menjadi umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-29 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Beberapa waktu ke depan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Tentu bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa haru dan sedih di dalam hati kita. Ketika Ramadan meninggalkan kita, kita belum tahu apakah yang sudah kita jalani sebanyak 29 hari telah dapat mengikis salah dan dosa kita atau tidak. Kita tidak tahu apakah ibadah dan amal yang kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan ini sudah dapat menambah kebaikan untuk kita atau tidak. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi catatan baik di hadapan Allah untuk diri kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan nanti akan meninggalkan kita, maka Syawal pun akan datang kepada kita. Ada orang yang bergembira, ada orang yang bahagia, tapi di antara itu ada pula orang-orang yang merasa sedih dengan keterbatasan dan ketidakberdayaannya. Maka bagi kita, bagaimana di bulan suci Ramadan ini dapat membentuk kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh kepada Allah, serta memiliki empati dan kepedulian kepada sesama di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu senang maupun di waktu susah, dan orang-orang yang mampu menahan amarah, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, ini menunjukkan perintah kepada kita untuk menyegerakan diri bertobat kepada Allah. Kenapa kita harus bertobat? Allah katakan di dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu menghapuskan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berarti kita harus menyadari segala khilaf dan salah yang pernah kita perbuat. Menyadari segala kealfaan dan kekurangan kita. Karena selama kita tidak menyadari kekurangan, salah dan dosa yang pernah kita lakukan,
maka tidak akan pernah ada rasa ingin untuk bertobat di dalam diri kita. Maka insaf, menyadari diri, bermuhasabah, merenung diri adalah merupakan awal dari langkah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu salah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kesalahan kepada sesama manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita sudah bertobat kepada Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berhaklah untuk menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah. Karena surga itu Allah persiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa mereka orang yang bertakwa? Allah katakan yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah, baik di waktu senang maupun di waktu susah, baik di waktu lapang maupun di waktu sulit. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah, infak, wakaf, zakat adalah merupakan bahagian bukti dari kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kita harus menyadari bahwa sebanyak apapun kekayaan, kemewahan yang kita miliki hari ini, ingat pada saatnya nanti ketika ruh dan jasad berpisah, semua itu akan kita lepas. Tidak akan ada yang abadi bersama kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat dalam kehidupan kita ini. Betapa banyak orang yang kaya, betapa banyak orang yang mewah. Tapi ketika kematian itu tiba kepadanya, maka kekayaan dan kemewahan itu tidak akan pernah bisa menghalangi malaikat Ijrail untuk menjemputnya. Mungkin bagi orang-orang yang Allah berikan rezeki yang cukup kepadanya, di saat dia sakit, dia bisa memilih rumah sakit yang paling hebat, rumah sakit yang paling terkenal untuk tempat dia berobat. Tapi apakah itu jaminan untuk dia terhindar dari kematian? Tidak akan pernah. Maka kepada kita, pergunakan setiap rezeki dan karunia Allah itu sebagai bekal kita untuk kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita melihat orang-orang yang di sekitar kita. Saya yakin di tempat kita masing-masing ada orang kaya dan ada orang miskin. Tapi ternyata orang kaya dan orang miskin itu berbeda hanya ketika hidup. Tapi di saat nanti mati sama. Coba kita lihat. Ada orang yang rumahnya mewah, perabotannya lengkap, kamarnya banyak, semua cukup. Tetapi di sekitarnya ada orang miskin yang lantai rumahnya tanah, dinding rumahnya gedek, dan atapnya rumbia. Antara rumah mewah dan rumah gedek tadi berbeda hanya di waktu hidup, saudaraku. Tapi begitu yang kaya mati, yang miskin juga mati, apa bedanya? Sama. Mereka sama-sama ditempatkan di dalam lubang 1x2, tidak lebih. Tidak lebih. Jadi kekayaan itu hanya membedakan orang di waktu hidup, dan sesudah mati tidak akan ada perbedaan. Kemudian coba kita lihat. Di waktu hidup orang yang punya mobil mewah, punya mobil yang mahal, punya mobil yang semua aksesorisnya lengkap. Tapi di sekitarnya ada orang miskin. Jangankan punya mobil, kereta saja tidak punya. Bahkan hanya naik sepeda kemana-mana. Ternyata yang punya mobil mewah dan yang punya sepeda berbeda hanya di waktu hidup, saudaraku. Ketika mati, yang miskin diantarkan ke kuburnya naik ke rendah sorong. Yang kaya juga ketika mati tetap diantar ke kuburnya naik ke rendah sorong. Andai kata tidak dengan ke rendah sorong, palinglah naik ambulan. Itu pun ambulan partai yang dipinjam,
bukan ambulan milik pribadi. Jadi kendaraan mewah itu tidak menjamin ketika kita nanti kembali kepada Allah tetap diantar naik kendaraan mewah itu. Bahkan saudara-saudaraku, ada yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketika istrinya meninggal dunia, setelah selesai dimandikan, dikafani, disolatkan, setelah diletakkan di depan untuk diantarkan ke kuburan, anaknya datang kepada ayahnya. Apa kata si anak? Ya, ini mama akan diantarkan ke kuburan. Bagaimana ya kalau ayah izin? Apa itu anakku? Kata si ayah. Inilah kali terakhir mama akan diantar naik mobil ya. Bagaimana kalau naik mobil mewah kita itu diantar? Apa kata si ayah sambil mengusap kepala anaknya? Sabarkan hatimu anakku. Dan ayah rasa tidak usahlah diantar mama naik mobil itu. Cukup naik ambulan saja kita pinjam. Kenapa ya? Kata si anak. Apa kata si ayah? Kata orang tua, mobil kalau dibuat mengangkat mayat bisa jadi sial katanya. Padahal yang mau diantar mayat istrinya, jenazah istrinya. Tapi dia mengatakan, jika mobil mewah tadi diantar untuk mengantar mayat itu bisa menjadi sial. Itulah keadaan kita saudara-saudaraku. Jadi perbedaan kendaraan tadi hanya di waktu hidup, di saat sudah mati sama. Coba kita lihat. Ada orang yang punya tabungan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Yang satunya lagi jangankan punya tabungan, untuk makan saja pun terkadang tidak cukup. Ternyata yang punya tabungan ratusan juta bahkan miliaran, begitu dia mati hanya dibalut dengan kain putih 3 lapis. Yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya tabungan juga begitu mati tetap dibalut dengan kain putih 3 lapis. Bahkan yang punya tabungan dengan yang tidak punya tabungan, kain putih pembalut badannya sama-sama sumbangan syarikat kemalangan, bukan dari uang tabungannya. Itulah kehidupan kita. Ada orang kaya yang tanahnya puluhan hektar, bahkan ratusan hektar, rumah sewanya banyak, berpuluh-puluh pintu. Sementara yang miskin, jangankan punya tanah, punya rumah saja pun menumpang. Bahkan dia pernah menumpang di tanah orang yang kaya tadi. Ternyata ketika anak si miskin dan anak si kaya berkelahi, lalu orang kaya itu mengusir orang yang menumpang di tanahnya. Padahal yang berkelahi sesama anak-anak, tapi orang tuanya mengusir si miskin yang menumpang tadi karena dia menganggap tidak menghormati anaknya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudaraku? Begitu yang miskin mati, dikuburkan di tanah wakaf. Beberapa tahun kemudian yang punya tanah lebar tadi mati, yang punya rumah sewa banyak tadi mati, ternyata tetap dikuburkan di tanah wakaf, numpang di tanah wakaf. Yang paling menyakitkan saudara-saudaraku, yang kaya, yang punya tanah luas, dikuburkan pas bersebelahan dengan orang yang pernah menumpang di tanahnya lalu diusirnya. Apa yang paling menyakitkan? Begitu si orang yang punya tanah lebar tadi dikuburkan, pulang yang mengantar. Bertanya yang si miskin yang di sebelahnya tadi, kemari juga bapak? Ya, katanya. Kaget yang baru datang, ditengoknya orang yang pernah diusirnya. Lalu dengan malu dia mengatakan, iya, kenapa tak di tanah bapak dikuburkan? Tak diberi sama anak. Karena dia takut nanti tanah itu payah dijual, katanya. Itulah keadaan kita saudara-saudaraku. Jadi apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara 88 dan 89. Pada hari itu nanti kata Allah, harta dan anak tidak akan bisa menolong kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka saudara-saudaraku, ketika Allah berikan kepada kita kecukupan, ketika Allah masih memberikan kepada kita rezeki yang melimpah, sisihkan menjadi bekal kita di saat kita nanti sudah mati. Apakah itu sedekah, apakah itu infak,
apakah itu wakaf maupun zakat dari harta kita itu, hakikatnya itulah milik kita, yang kita simpan, yang kita tabung, yang kita investasikan untuk dunia, itu semuanya akan kita tinggalkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga Allah dan mendapatkan ampunan Allah itu? Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Saudara-saudaraku, menahan amarah, mengendalikan diri, inilah sebenarnya jihad yang terbesar bagi diri kita. Makanya orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang di arena bulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu mengendalikan dirinya. Kalau musuh kita datang dari luar, kita akan mudah mengenalinya dan kita mudah mengantisipasinya. Tapi ketika musuh itu datang dari dalam diri kita sendiri, maka inilah yang teramat sulit bagi kita, saudara-saudara. Maka mari sama-sama kita menjaga diri kita. Mari sama-sama kita mengendalikan hati kita. Karena itulah sebenarnya ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan orang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita ini sudah akan ditinggalkan Ramadan dan Syawal akan datang menemui kita. Di penghujung Ramadan ini jangan lagi kita menyimpan kebencian, jangan lagi kita menyimpan dendam, jangan kita lagi menyimpan suatu keinginan untuk memutuskan silaturahim. Tapi maafkanlah orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Dan yang terbaik, ketika kita mampu memaafkan orang yang bersalah, walau mereka tidak datang meminta maaf kepada kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai memutuskan silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Artinya qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Jadi orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Lalu siapa mereka yang memutuskan silaturahim? Orang yang tidak tegur sapa, orang yang saling marah, orang yang saling benci, sehingga tidak ada lagi hubungan silaturahim di antara mereka. Nauzubillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di penghujung Ramadan ini, membersihkan hati adalah merupakan salah satu cara buat kita, salah satu usaha dan upaya buat kita untuk mendapatkan kemaafan dari sesama dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah saya pribadi dan keluarga di penghujung Ramadan ini menyampaikan dan mengucapkan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua, sebagai manusia biasa, pastilah banyak khilaf dan salah yang pernah saya lakukan, banyak kealfaan dan kekurangan yang pernah saya perbuat. Di atas kelemahan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan saya mohon izin dan maaf kepada saudara dan sahabat-sahabatku semua, agar tidak menjadi perhitungan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada janji yang belum terpenuhi, itu bukan karena ketidakmauan saya, tapi itulah keterbatasan kemampuan yang ada pada diri saya. Untuk itu saya mohon izin dan maaf kepada saudara dan sahabat semua. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal a'idina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu. Mohon izin lahir dan batin dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.